Lagi on the way ketemu sama salah satu orang terkaya di negara ini dan salah satu konglomerat besar yang gue yakin produknya ini hampir semua rumah kalian tuh pakai. Kalau gue ketemu sama orang-orang konglomerat gitu ya, top 50 orang paling kaya di negara ini, top 10 orang paling kaya di negara ini, gue kadang kalau ngobrol tuh sering dapat wisdom ya, kebijaksanaan. Jadi sambil jalan kayak gini, gue lagi nge-reflect ke diri gue waktu umur 17 tahun gitu. Kayak hal-hal apa sih yang gue harap gue yang sekarang umur 25 itu tahu 8 tahun lalu gitu pas umur 17 tahun. Dan ada beberapa hal yang pengen gue sharing ke kalian semua. Mungkin kalian yang nonton ini ada yang umur 17, 18, kalian ada yang under 20. Mungkin juga ada sebagian dari kalian yang lagi di in your 20s, mid 20s, late 20s, ataupun bahkan di umur 30 ke atas. Gue bikin video ini bukan supaya mau ngajarin kalian atau merasa gue lebih pinter, gue lebih hebat. Enggak, totally enggak. Semua hal yang gue achieve dalam hidup itu, gue gak mau pakai itu untuk banggain diri gue ke orang lain. Tapi gue mau pakai itu untuk banggain ke diri gue yang dulu umur 17 tahun gitu. Gue yang 17 tahun berasal dari keluarga yang sangat sederhana. We are very struggling dalam hidup. Gue harus kerja keras untuk bisa menghidupi diri gue sendiri, bisa menghidupi keluarga. Gue harus telan ya banyak rasa sakit, kepahitan, dimana waktu itu nggak ada safety net, nggak ada orang yang bantuin. Gue harus kerja di pagi sampai pagi lagi, cuma dapat duit 100.000 sehari. Kalau ngomongin kualitas hidup, jelas diri gue dulu 17 tahun sama hari ini gue 25, bumi dan langit. Gue dulu anak muda, bodoh, nggak punya uang, nggak punya pengetahuan, nggak punya network. Gue nggak punya apapun gitu ya. Hari ini di umur 25, puji Tuhan, berkat Tuhan, gue nggak kaya yang gimana-gimana, tapi gue multimillionaire. Which is in US dollar di umur gue, multimillionaire juga nggak banyak. Sekarang gue punya network bukan cuma sama orang-orang seumur gue, tapi sama orang-orang yang jauh lebih tua dari gue, jauh lebih kaya, jauh lebih berpengalaman. Bahkan gue kenal personal dengan beberapa top 50 richest list orang terkaya di negara ini. Dari situ gue banyak belajar 8 tahun terakhir. Dan beberapa wisdom yang gue pengen share, yang gue harap gue tau di umur 17 adalah never take yourself so seriously. Gue tuh dulu pas masih muda, waktu umur gue ya 17-18, terus waktu gue pertama kali mencicipi kesuksesan di umur 20-21, gue merasa gue tuh anak muda hebat, anak muda sukses. Gue umur 21 punya 10 miliar ya. 1 miliar pertama gue tuh dulu umur gue baru masuk 20 tahun. Jadi gue merasa udah di atas langit, I'm on top of the world gitu. Gue merasa hebat, gue merasa pinter. Padahal kalau gue lihat lagi sekarang gitu ya, ilmu gue dulu tuh cetek banget gitu. Karakter gue tuh cetek banget dan gue seharusnya gak sebangga itu sama diri gue sendiri. Gue merasa gue yang paling pinter, gue merasa yang paling hebat. Ketika ketemu orang gue kadang ngeremehin orang lain gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gue take myself so seriously. Gue merasa, wah gue tuh keren gitu loh. Tapi kalau gue bisa berpesan balik gitu ya ke umur gue 17 tahun, dan mungkin teman-teman semua yang di umur under 20 atau mungkin di 20-an awal, always be humble. Stay foolish, stay hungry. Lu harus selalu merasa diri lu tuh bodoh, lu harus selalu merasa lapar. Jangan pernah cepat puas dengan semua achievement yang lu punya. Di umur gue sekarang, baik lagi gue juga gak kaya-kaya banget. Cuma kalau cuma harus beli rumah, beli mobil, gue udah bisa beli semua yang gue mau gitu. Tapi ya udah gitu, uang itu cuma alat untuk memperbaiki kualitas hidup. Uang itu bukan penentu nilai atau kualitas seorang manusia. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa net worth itu sama dengan self worth. Lu kehilangan uang, lu tuh gak kehilangan apapun. Tapi ketika lu kehilangan karakter, lu kehilangan segalanya. Jadi buat diri gue di umur 17 tahun, I hope dia gak perlu mengulangi kesalahan gue ketika gue umur 20 awal gitu ya. Gue merasa paling jago, merasa paling pinter. Dan akhirnya apa kalau kita merasa kayak gitu? Kita jadi berhenti belajar. Sedangkan dalam hidup ini yang terpenting bukanlah position. Gue percaya bahwa di hidup ini yang paling penting adalah trajectory.
Maksudnya apa? Gue sekarang ya, kalau gue turun, misalkan gue cuma punya duit $1 juta, mungkin gue nangis darah sekarang. Padahal dulu waktu gue nggak punya apapun, dapat $1 juta adalah kebahagiaan terbesarnya. Karena gue percaya trajectory itu lebih penting daripada position. Kalau orang yang punya 100 miliar turun jadi punya 20 miliar, mungkin dia stresnya luar biasa. Tapi lu bayangin gak, orang yang punya 100 juta tiba-tiba punya 20 miliar, dia akan bersyukur, dia akan berterima kasih sama Tuhan. Jadi kalau kalian masih muda gitu ya, gak perlu buru-buru untuk pengen achieve segala sesuatu tuh di usia muda dengan secepatnya. Karena cepat itu berarti banyak risiko juga. Sebelum gue di umur sekarang, umur 25, dari umur 17 sampai umur 24 kurang lebih, gue tuh orangnya sangat agresif. Gue tuh bertindak dulu baru mikir. Tapi sekarang gue tuh udah jadi orang yang lebih ngitungin risk daripada peduli sama reward. Kenapa? Karena uang itu udah gak menambah kualitas hidup gue. At certain point in my life, money is just an accounting hobby gitu. Uang tuh cuma hobi yang gue tuh suka ngeliat digitnya tuh nambah. Cuma kalau ditanya apakah besok pagi dapat uang nambah kualitas hidup, jawabannya udah enggak. Jadi kalau dulu gue berani take action because I have nothing to lose, sekarang at least gue punya sebagian yang I have something to lose sekarang. Makanya risknya harus di manage. Tapi kalau kalian nonton ini, kalian masih muda, you got nothing to lose, lu gak punya tanggungan, lu gak punya ilmu, lu gak punya pengalaman, lu gak punya apapun, pertanyaan gue adalah kenapa lu takut ambil resiko? Lu takut kehilangan apa gitu loh. Lu bahkan gak punya apa-apa di hidup ini. Jadi di usia before 20s atau di early 20s, itu memang the best time to take risk. Karena gue take risk, gue bisa ada di posisi hidup gue hari ini. But if you don't take risk, resiko terbesar tebak apa? Lu akan selamanya ada di posisi lu sekarang, dimana posisi lu sekarang adalah posisi gak punya apa-apa. Jadi selain humble, selain lapar, selain penasaran lu rasa ingin belajar lu itu tinggi, lu harus punya keberanian. Ya. Fortis fortuna adiuvat. Kekayaan hanya berpihak pada orang-orang pemberani. Kalau lu lihat ya, gak ada satupun orang yang achieve hal hebat, hal besar dalam hidupnya yang kerja tuh takut-takut gitu. Kalau ada satu hal dari 8 tahun perjalanan gua, ya dari gua tidur di kosan 500.000 sampai sekarang hidup gua udah sangat nyaman kayak sekarang. Dan kalau gue cuma boleh pilih satu hal terpenting, itu adalah jangan pernah hidup dengan keraguan. Hiduplah dengan bold, hiduplah dengan berani, hiduplah dengan tegas. Jangan pernah bisa didefine sama orang lain. Mungkin akan ada orang yang suka lu, mungkin ada sebagian orang lagi yang benci lu. Tapi satu hal yang mereka gak bisa lakukan adalah ignore lu. Mereka gak bisa ngeluarin lu dari percakapan, mereka gak bisa ngeluarin lu dari pikiran mereka. When you are bold enough, ketika lu percaya bahwa takdir itu bisa lu bengkokin dengan cukup kerja keras, disiplin, kemauan, ambisi, maka itu yang akan terjadi. Karena kalau gue ngobrol gitu sama teman-teman lama gue atau orang-orang yang udah kenal gue dari dulu, apa satu traits yang mereka lihat, yang mereka percaya sebenarnya dari dulu gue tuh udah bisa di posisi sekarang gitu. Kayak I have the potential untuk bisa ada di posisi gue hari ini. Padahal mereka udah ngeliat itu 8 tahun yang lalu. Hampir semua daripada mereka bilang confidence level gue tuh sangat tinggi. Gue tuh percaya bisa bikin sesuatu jadi kenyataan, padahal I don't know how, gue gak ngerti caranya gitu. But I have the why. Gue tahu kenapanya, I know kenapa gue harus dapetin hal itu. When you have your why, the how becomes easy. Ketika lu tahu ambisi lu, ketika lu tahu sumber motivasi lu, ketika lu tahu apa yang ngedrive lu, gak ada satupun masalah yang gak bisa diselesain. Jadi gue harap diri gue di umur 17 tahun dulu itu gak usah ragu-ragu, gak usah mikirin pendapat orang, gak usah minta izin orang lain. Be unapologetically and be yourself. At the end of the day, gak ada orang yang bakal bayarin listrik rumah lu. Gak akan ada orang yang bayarin lu makan. Gak akan ada orang yang capek-capek bantuin lu untuk mencapai mimpi lu gitu loh. Gak akan ada orang yang akan memberikan hidup impian lu, kecuali lu keluar rumah, lu kerja, lu kejar, lu bikin sendiri hidup impian lu jadi kenyataan. Everything in life is not given,
It's earned. Unless bapak lu konglomerat, lu bisa tuh dikasih perusahaan keluarga. Tapi kalau lu perintis, bukan pewaris, how do you expect other people tuh bisa ngasih lu sesuatu for free gitu loh. You need to understand there is no free lunch in this world. Gak ada yang namanya makan siang gratis. Kecuali makan bergizi gratis, itu Pak Presiden mungkin bisa kasih. Dan satu hal yang gue paling syukurin dari apa yang diri gue 17 tahun itu lakuin, kan tadi adalah advice untuk dia, tapi sekarang gue juga pengen apa yang gue bersyukur yang dia lakuin nih. David umur 17 itu gak pernah takut untuk all in ke dirinya sendiri. Kalau gue boleh all in semua harta gue, semua pikiran gue, semua energi gue akan bet ke diri gue sendiri. Artinya apa? Investasi terbesar itu bukan di saham, bukan di kripto, bukan di properti, bukan di bisnis. Investasi terbesar dan yang akan memberikan kita payout paling besar seumur hidup kita adalah investasi ke diri sendiri. Kalau kata Alex Hormozi, instead of investing in S&P 500, invest in S&Me 500. Kalau kita invest ke pasar saham, kalau kita invest ke kripto, sejago-jago kita berapa return kita per tahun? Mungkin 30-40% udah jago banget. Tapi kalau kita invest ke diri kita sendiri, returnnya itu bukan 30-40%, tapi 30-40 kali setiap tahun. Kalau ngomong tentang net worth gue di tahun 2017 sama tahun 2025, ya 8 tahun terakhir, net worth gue tuh naiknya udah bukan 10 kali lipat gitu, mungkin udah naiknya 100.000 kali lipat. Ya. Pertanyaan adalah apa investment yang bisa ngasih kita 100.000 kali lipat? Kecuali investasi ke diri sendiri. Jadi kalau lu pengen belajar bahasa baru, ambil aja course-nya. Kalau lu penasaran dengan apa yang ada di luar sana, beli tiketnya pergi travel. Kalau lu penasaran dengan gimana rasanya hidup di pegunungan, hiduplah di pegunungan. Di umur 20-an, gak akan ada yang pernah ngejudge lu because you make mistake. Karena lu muda, lu tuh diizinkan untuk membuat kesalahan. Karena lu muda. Nanti kalau lu udah tua, lu buat kesalahan, semua orang akan judge lu. Masa lu udah tua tetap bego? Pasti akan dia ngomong kayak gitu. Lu udah punya anak, udah punya istri, masih ngelakuin gini, lu gak tanggung jawab banget, pasti akan dia ngomong gitu. Tapi ketika lu muda, lu gak punya ilmu, gak punya pengalaman, gak punya koneksi, gak punya apapun, lu make mistake pun gak ada orang yang peduli. Nah ini satu hal lagi, gak ada yang pernah peduli sama diri lu lebih besar daripada diri lu sendiri. Jadi kalau lu mikir, oh gue takut ada orang ngomongin gue, lu tuh gak sepenting itu buat diomongin orang. Dan gue harap gue tuh dulu tahu gitu loh. Dan bener, gak ada orang yang mikirin gue, gak ada orang yang ngomongin gue juga. Kalaupun ada orang ngomongin gue, ya mungkin mereka ngefans gitu ya. Tapi ketika kita mau take action, dikit-dikit takut, dikit-dikit ragu, dikit-dikit gimana kalau aku gagal ya, gimana kalau nanti kalau gagal orang ngomong apa ya. Gue ngeliat orang yang hancur dalam hidupnya, orang yang hidupnya gak kemana-mana adalah orang yang paling sibuk mikirin apa pendapat orang lain tentang hidup dan diri mereka. Ketika lu menjadi diri lu sendiri dan lu fokus ke hidup lu sendiri tanpa peduli sama omongan mereka, you gonna win in this life. Dan satu hal terakhir sebelum gue tutup video ini, satu hal yang gue harap gue tahu ketika dulu umur gue 17 tahun adalah segala sesuatu yang kita mau dalam hidup itu bisa kita dapatkan asalkan kita fokus memberi, bukan mengambil. Artinya apa? Dalam hidup ini banyak orang itu terlalu sibuk menjadi takers. Mereka cuma maunya ask, cuma maunya minta gitu. Ketemu orang udah ngomongin bisnis, baru ketemu siapa ya orang lebih sukses, lebih kaya, udah minta kang tau. Tapi pertanyaan adalah fungsi hidup lu di hidup mereka itu apa gitu. What kind of value yang sudah lu berikan ke hidup mereka? Lu mempermudah hidup mereka dari sisi apa gitu. Kalau lu gak memberikan value, lu tidak mempermudah hidup mereka, terus lu datang-datang tiba-tiba minta kang tau, udah pasti lu di blacklist seumur hidup lu. Karena gini loh, kalau kita gak punya apapun, yang kita punya cuma waktu, tenaga, pikiran, dan apa? Loyalitas, kesetiaan gitu kan. Masalahnya, orang yang kaya tuh gak butuh apa-apa. Kita tuh bisa beli semuanya gitu loh. Tapi kalau datang-datang ujuk-ujuk
minta dong gitu, tapi nggak mau memberi, iya pasti kita bakal nanya lu tuh siapa gitu loh. Tiba-tiba datang minta-minta, lu malah di blacklist, nggak ada yang mau ketemu lu lagi. Tapi kalau misalkan ada orang datang dia bilang, Fit, gue bisa bantuin lu nih, lu kayak ada missing point di sini. Terus dia datang, dia kerja, dia giving everything, ya kan someday gue juga bisa ngelihat kualitas seseorang tuh gimana gitu. Jadi kalau kalian pengen berteman dengan orang yang lebih sukses, kalian pengen berbisnis dengan orang yang lebih sukses, orang yang lebih kaya, jangan berfokusnya ke take, berfokuslah ke give. Jadi prinsipnya adalah give, baru ask. Give-nya 3, ask-nya 1. Kalau bisa, give yang 10, ask-nya 1. Karena dalam hidup ini, semakin kita giving value, orang tuh gak usah kita minta, orang akan memberikan dengan sendirinya. Tapi kalau lu gak memberikan value, lu mau minta sampai ngemis-ngemis juga, lu tetap digebukin sama orang. Jadi di dunia yang penuh dengan takers, kalau lu bisa jadi givers, lu bisa jadi orang yang berfokus ke memberi, lu gak fokus kepada hasilnya, lu berfokus kepada kualitas, you are going extra mile. Lu pergi, lu diminta ngelakuin 1, lu lakuinnya 10. Ketika lu ngelakuin itu, mungkin di awal-awal ya orang gak ngelihat lu. Tapi mana mungkin sih lu udah ngelakuin extra mile terus orang gak ngeliat lu, tuh gak mungkin gitu. Buat gua, excellence itu gak pernah gak kelihatan. Inexcellency yang kelihatan banget. Contoh, lu tiba-tiba cheating day, lu makan sembarangan, lu gak mau workout, lu gak mau belajar, lu kerjanya di rumah nyantai doang. Terus lu pikir, gak ada orang yang tahu ini. Busuk itu pasti ketahuan, gue kasih tau aja. Lu kalau cheating day tiap hari, mungkin gue gak tahu lu makan, tapi gue tahu lu gendut. Kalau lu gak belajar, mungkin gue gak tahu lu gak baca buku, lu gak belajar, tapi gue tahu lu bego. Atau mungkin kalau lu kerjaan di rumah terus lu gak berani ngapa-ngapain, lu gak berani keluar rumah gitu, lu gak berani take action, lu cuma berlindung di balik bayangan orang tua lu, di balik kenyamanan hidup orang tua lu. Mungkin gue juga gak tahu lu gak pernah keluar rumah, tapi satu hal yang gue tahu bisa jadi lu pecundang gitu. Inexcellency, absent dari the excellence, mungkin kalian pikir orang tuh gak sadar, tapi sebenarnya orang akan sadar. Sama halnya kayak excellency, how you do anything is how you do everything. Kalau lu being excellent di semua hal yang lu lakuin, lu belajar excellent, lu working out excellent, lu kerja excellent, ketika excellent itu menjadi standar dalam hidup lu, udah pasti orang akan notice. Kalau orang gak notice, ya orang akan ngeliat resultnya dengan sendirinya. Oh, lu excellent, lu disiplin belajar. Ketika lu ngobrol sama orang, orang akan ngeliat lu pinter gitu. Orang pinter bisa ngedetect sama orang pinter. Kalau orang bodoh gak ngedetect lu pinter, gak apa-apa, mereka orang bodoh, opini gak penting juga. Kalau misalkan lu excellence dalam bekerja, udah pasti kelihatan juga. Karena kerja itu susah gitu, kerja itu gak gampang. Untuk make good results, to make things happen, to build things from scratch, dari idea sampai jadi kenyataan, sampai lu bisa dominating di market tuh gak mudah gitu. It takes a lot of hard work, it needs a lot of sacrifices, dan kadang sacrifice terbesar adalah hidup lu sendiri. Jadi gak mungkin lu udah ngorbanin hidup lu, udah kerja sekeras mungkin, resultnya gak kelihatan tuh gak mungkin gitu loh. Jadi always be excellent di semua area hidup lu. And I think kalau diri gue di umur 17 tahun gitu ya bisa nonton video ini, mungkin dia akan sangat bersyukur gitu. Karena gue ngelewatin banyak problems, banyak mistakes yang seharusnya bisa gue lewatin gitu ya, tapi gue alamin dalam perjalanan gue. Itu karena gue gak tahu hal-hal yang gue ceritain di video ini. Tapi gue gak bisa putar balik waktu. Yang bisa gue lakuin cuma pay it forward ilmu dan pengalaman gue, supaya teman-teman semua yang di bawah 20 tahun atau di umur 20-an tahun itu gak perlu ngulangin kesalahan yang gue lakuin. Dan kalau ada yang ngomong, Fit, someday gue akan ada di posisi lo, Fit, someday gue akan ngalahin lo, teman-teman, I wish teman-teman beneran bakal ngalahin gue. I wish teman-teman beneran ada di posisi gue. Karena kalau kalian sukses, gue tuh happy. I don't have any competition. Lu kalau sukses, gue tuh tepuk tangan buat lu. Karena gue percaya gini, kesuksesan orang lain itu gak mengeluarkan uang dari dompet gue. Kesuksesan orang lain itu tidak membuat kesuksesan gue itu less valuable. Malah ketika gue merayakan kesuksesan orang lain, gue percaya bahwa energinya itu akan berbalik ke gue gitu. Jadi always be good, jangan iri-irian, jangan punya patokan hidup orang lain, dan jangan pernah iri dengan pencapaian orang lain. Be happy, stay humble, stay hungry,
and stay foolish. I'll see you in the next video. Bye bye.